Damn. Namanya Ibu Suryana. Nggih, Bapak. Suryana. Oke, SKI. Oke, kita mulai nggih. Nggih. Yang pertama, teori belajar apa saja yang Ibu ketahui? Ini materi yang ada di pendalaman materi dulu untuk merefresh kembali. Bisa disebutkan. Teori belajar behavioristik, Ya, satu, teori belajar humanistik, dua, teori belajar kognitivisme, empat, tiga, sama teori belajar behavior humanis. Oke, kalau Ibu di antara teori-teori ini lebih condong ke teori yang mana? Konstruktivisme. Konstruktivisme. Prakteknya dalam pembelajaran yang Ibu lakukan seperti apa teori konstruktif? Discovery, model pembelajaran discovery. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran? Kalau dalam kurikulum Merdeka kan ada istilahnya tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran itu yang akan dicapai, Pak, dalam kegiatan pembelajaran. Kalau alurnya? Kalau alur itu rangkaian daripada pencapaian dari tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana Ibu Suryana merumuskan tujuan pembelajaran? Lewat KKTP. KKTP. Tujuannya KKTP-nya dulu atau tujuannya dulu? Tujuan dulu, Pak. Tujuan dulu baru dirumuskan. Ya, baru. Jadi tujuan ini acuannya apa? Gimana, Bapak? Ketika Ibu merumuskan tujuan itu acuannya apa? CP. CP. Kalau alur tujuan pembelajaran, bagaimana Ibu merumuskannya? Lewat TP. Lewat TP. Biasanya yang akan ketika Ibu merumuskan alur itu, tujuan mana yang mau dicapai terlebih dahulu? Yang paling sulit kah atau yang paling mudah? mudah? Saya biasanya yang mudah dulu, Pak. Di bagian memahami, kemudian naik ke yang lebih tinggi. Oh gitu, oke. Kemudian Ibu Suryana, apa yang Ibu ketahui tentang TPACK, TIPEC, teknologi? Ini, Pak, apa namanya, pembelajaran yang menghubungkan antara ini, Pak, sistem pendidikan yang lebih mengedepankan teknologi dan ini konten tertentu dalam kegiatan pembelajaran. Oke. Kalau problem based learning, apa yang Ibu Suryana pahami tentang problem based learning? Kalau problem based learning itu model pembelajaran yang ini apa, merumuskan masalah terlebih dahulu, Pak. Apa ini masalah, apa memunculkan masalah terlebih dahulu. Ya, model pembelajaran yang ini pada masalah, Pak. Oke. Kalau project based learning? Yang menghasilkan model pembelajaran yang menghasilkan project. Mana di antara model pembelajaran tadi yang pernah Ibu praktekkan? Baru PBL kayaknya, Pak, karena lebih ke discovery ya, Pak. Kalau PBL saya juga kurang tahu. Kalau nggak salah, Bapak. PBL. Bisa Karena dicontohkan kan ada identifikasi masalah terlebih dahulu. Oh gitu, oke. Karena discovery kan mirip-mirip ke sana, Pak. Saya sih belum pernah sih sebenarnya PBL itu. Tapi kemarin sempat belajar sih sama dalam kegiatan PPG ini. Tapi saya dalam pembelajaran belum pernah mempraktekkan. Saya lebih ke discovery.
Oke, nanti bisa dicoba diterapkan sambil belajar sambil Oke, Bapak, saya dipraktekkan minta ilmunya, Bapak. pengetahuannya. Jadi Oke. problem based learning itu ya sebagaimana namanya, pembelajaran berbasis masalah yang ingin distimulasi di samping pemahaman materi adalah bagaimana anak itu punya kemampuan untuk problem solving. Tentu tentu problemnya nanti dikaitkan dengan yang terkait dengan materi yang akan diajarkan. Oke, selanjutnya Ibu bisa diceritakan isi dari modul ajar yang sudah Ibu susun itu apa saja? Saya ini Pak mengambil dimensi ini ke apa? Sebentar Pak. Global. Berkebinekaan global dimensi yang saya ambil Pak. Kemudian temanya kearifan lokal. Enggak, ini yang modul ajar Ibu. Oh Nanti iya, yang modul ajar, saya kira modul P5. Gimana ya Pak? Gimana saya kurang dengar? modul ajar. Uh-uh. Jadi coba dijelaskan modul ajar yang sudah Ibu susun itu isinya apa? Kan ada komponen-komponennya di sana, ada tujuan dan seterusnya itu. Ibu jelaskan Yang isinya apa? saya Secara di singkat. modul ajar 1, tujuan pembelajarannya peserta didik menganalisis peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam sebagai teladan yang berani dan istiqomah. Itu tujuannya. Tujuannya satu saja. Iya Pak. Modul yang Ibu susun itu hanya untuk satu kali pertemuan atau untuk beberapa pertemuan? Satu kali Bapak. Satu kali. Uh-uh. Oke. Kemudian materinya apa berarti? Materinya Sunan Ampel. Materi Sunan Ampel ini Bapak, peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Kemudian metodenya bagaimana? Saya memakai metode diskusi Bapak sama tanya jawab. Diskusi sama tanya jawab. Kemudian media dan LKPD-nya seperti apa yang Ibu susun? Media sama LKPD-nya saya memakai media video Bapak. Saya mengambil di YouTube. Video. Langsung dari YouTube atau Ibu download dulu atau bagaimana? Saya ngambil di YouTube gitu aja Pak, ngambil aja Bapak. Langsung saya tampilkan di layar gitu. Oh, gitu. Tapi bagian yang peran Sunan Ampel yang video yang saya ambil dari YouTube, bagian yang membahas tentang peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Oke, kemudian instrumen asesmen yang Ibu susun itu apa saja? Ada nggak yang menstimulasi perkembangan berpikir kritis atau kreatif? Berpikir kritis yang asesmen ini Bapak, asesmen sumatifnya? Ya dari asesmen baik formatif maupun kalau saya asesmen diagnostiknya saya ini Bapak berupa instrumen sikap. Enggak, kalau yang di formatifnya asesmen. Yang formatifnya saya penilaian diskusi. Oke. Kemudian ini tentang materi ajar. Materi ajar. Bagaimana cara Ibu mengembangkan materi ajar? Mengembangkan materi ajar dengan ini Bapak menjelaskan dari materi-materi yang berkaitan dengan peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Seperti yang kan ada beberapa itu Pak perannya Pak. Saya menjelaskan bagian itu saja Pak. Bagian perannya. Oke. Kalau di modul kemarin dijelaskan tentang level pengetahuan, ada pengetahuan faktual, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural dan metakognisi. Apa yang Ibu pahami dengan pengetahuan tersebut? Kalau pengetahuan kalau pemahaman konseptual itu pemahaman materi Bapak. Kalau pemahaman
konseptual, pemahaman apa lagi tadi Pak? Yang diminta saya untuk Faktual, faktual itu pengetahuan yang langsung kita bisa lihat Pak. Apa? Ya, yang langsung bisa kita lihat. prosedural, Kalau prosedur yang prosedural, pengetahuan yang sesuai dengan yang sudah kita rencanakan. Yang kalau metakognisi, pengetahuan. Oke, kalau Ibu diminta mengembangkan materi yang berorientasi pada hot higher order thinking skill, itu seperti apa? Bagaimana Ibu Contoh mengembangkan? dalam bentuk soal ya Bapak? Bisa menganalisis atau materinya? Oh iya. Kalau biasanya kalau di tingkat HOTS itu saya memakai ini Pak, yang kalau saya melihat saya biasanya melihat KKU dari taksonomi Bloom yang C4 menganalisis biasanya Pak. Menganalisis. Iya. Yang lebih dari itu? Penerapan. Penerapan. Pernah dilakukan? Kalau dalam SKI, kalau Ibu SKI mau misalkan dari mata pelajaran SKI, Ibu ingin mengembangkan kemampuan siswa yang C4 ke atas. C4. Saya Atau yang biasanya C4 menerapkan. Pak. Saya masih ada. C4 kan baru analisis, naik menganalisis, menerapkan atau membuat, create, misalkan. Itu seperti apa? Kalau saya biasanya menganalisis, biasanya saya kasih gambar, kemudian saya suruh anak itu menganalisis. Misalnya saya kasih gambar, kan Sunan Ampel itu kan peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu misalnya dia membuat masjid dan pesantren. Masjid dan pesantren, biasanya saya buat beberapa gambar Pak, yang ada gambar masjid, gambar beberapa bangunan lah Pak. Kemudian saya buat bentuk soalnya seperti ini. Analisislah peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia dalam hal membangun masjid dan pesantren yang ada dalam gambar yang sudah ditampilkan. Jadi ada banyak gambar ini yang saya tampilkan berupa bangunan-bangunan Pak. Ada salah satunya masjid, terus pesantren, terus ada bangunan-bangunan lain. Terus anak itu saya suruh menganalisis Pak. Oke, sekarang tentang asesmen. Apa yang Ibu pahami tentang asesmen awal? Asesmen awal biasanya asesmen yang dinilai di awal pembelajaran. Itu untuk apa? Untuk ini melihat kesiapan dan kemampuan anak Pak. Kesiapan dari kemampuan. Di awal kesiapan. Kemudian kalau asesmen formatif itu apa? Kalau formatif dalam proses pembelajaran, asesmen yang diambil dalam proses pembelajaran. Kalau sumatif? Kalau sumatif di akhir pembelajaran. Biasanya menyelesaikan setelah menyelesaikan tujuan pembelajaran. Berarti dilakukan kapan sumatif itu? Biasanya setelah Pak. Setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran itu maksudnya misalkan setelah satu pembahasan. Kalau yang formatif, kalau formatif proses tadi, gimana Bapak? Kalau yang formatif tadi kapan dilakukan? Yang formatif ketika proses pembelajaran. Oke, kalau PAS itu masuk formatif apa sumatif? Kalau pas maksudnya Bapak? Ya, pas. Saya sumatif Pak. Sumatif. Oke, selanjutnya kalau teknik asesmen yang Ibu Suryana ketahui apa? Gimana Bapak? Teknik asesmen. Tulis, memakai teknik tulis, non tes gitu ya Pak? Non tes sama tes. Ya, apa saja bentuknya? Kalau non tes biasanya langsung ini Pak, pengamatan. Kalau tes biasa pakai tes tulis, biasa berupa esai biasanya Pak.
pilihan ganda seperti itu. Oke, kalau instrumen asesmen yang berorientasi HOT itu seperti apa bentuknya? Instrumen biasanya berupa instrumen soal, Pak. Soal yang seperti apa? Pilihan ganda, isi? Ya, itu antara itu Pak, pilihan ganda, isi, uraian. Oke, sekarang kita beralih ke modul project P5. Ibu bisa ceritakan modul project P5 yang sudah Ibu susun itu apa isinya apa saja? Ini dimensi yang saya ambil itu kan Pak, ini apa, berkebinekaan global. Hmm. Kemudian temanya kearifan lokal. Topiknya itu budayaku Pak, mengenal budaya. Hmm. Terus? Itu Pak. Ya, mengenal budayaku yang topiknya. Kalau tema proyeknya kearifan lokal. Oke, kemudian tujuannya apa? Tujuan. Artinya Ibu menyusun program, menyusun kegiatan itu kan pasti ada tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai oleh Ibu Suryana itu agar siswa kenapa setelah melakukan Siswa lebih mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia seperti itu Pak. Mengenal macam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, kemudian Peserta didik dapat mengenal kebudayaan. Oke, aktivitas siswa apa dalam dalam kegiatan yang Ibu rancang? Saya ini kan tentang rumah adat Pak. Jadi anak-anak itu nanti pada akhirnya akan membuat ini Pak, bentuk-bentuk rumah adat dari masing-masing daerah. Oke, kemudian yang Di terakhir. langkah aksinya Pak, nanti anak-anak membuat. Kemudian bagaimana Ibu menilai atau melakukan asesmen apakah tujuan yang Ibu rencanakan sudah tercapai atau belum? Biasanya saya membuat rubrik Pak, ada rubrik. Ada rubrik. Ya seperti apa itu? Bisa diceritakan? Rubriknya itu misalnya memahami budaya dan identitas budaya. Jika anak itu dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya, saya anggap mulai berkembang. Kemudian mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya, serta cara orang lain berperilaku dan berkomunitas dengannya, saya anggap sedang berkembang. Oke. Seperti Lanjut itu ke Pak. PTK Ada ya. yang berkembang sesuai harapan, yang paling tinggi itu kalau udah sangat ini tuh saya anggap sangat berkembang Pak. Nilai ininya paling besar lah. Oke, sekarang lanjut ke proposal PTK ya. Oke, Judul Bapak. PTK yang Ibu susun apa Ibu? Ini Pak, penerapan model ini Pak. Penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar materi Sunan Ampel peserta didik kelas 6 MI Al-Muhajirin Denpasar tahun pelajaran 2023-2024. Oke, latar belakangnya apa? Kenapa kok Ibu mengambil judul tersebut? Karena begini Pak, saya kan tahu ini pembelajaran SKI memang kurang diminati anak-anak Pak. Selama saya mengajar itu kan memang kurang diminati. Jadi melihat hasil dari pembelajaran SKI dengan metode saya mengajar memang salah metode gitulah Pak, memakai metode kan seringnya saya memakai metode ceramah. Jadi anak-anak itu kurang meminati Pak ketika saya menjelaskan, terkadang anak itu tidak fokus lain-lain karena memang saya anggap mereka tidak meminati dari hasil yang biasanya saya melakukan asesmen. Dari hasil asesmen itulah kita melihat hasilnya kurang gitu loh Pak. Jadi saya itu latar belakang saya membuat PTK akhirnya. Oke, kemudian kenapa kok memilih discovery learning bukan metode yang lain? Oh ya, saya memilih ini Pak karena sepertinya membuat anak lebih aktif Pak kalau discovery ini. Jadi hipotesisnya dengan metode ini anak jadi lebih aktif. Anaknya yang lebih aktif dan lebih efektif lah belajarnya. Karena dengan metode ceramah itu saya anggap kurang berhasil saya Pak. Oke, kira-kira ada nggak teori yang menjelaskan kalau discovery learning itu bisa meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar anak?
Gimana Bapak? Tadi saya. Ya, Ibu kan menuliskan teori kan di dalam proposal. Ada nggak teori yang menjelaskan kalau metode discovery learning itu bisa meningkatkan keaktifan anak atau prestasi belajarnya? Lebih ke teorinya ya Pak. Mm-mm. Teori ini konstruktivisme Pak ya. Konstruktivisme. Enggak, maksud saya, apakah ada teori yang menyebutkan atau hasil penelitian yang menyebutkan kalau metode discovery learning itu bisa meningkatkan apa keaktifan anak dalam belajar? Kalau ke teorinya saya belum ini Pak. Cuman dari langkah-langkahnya itu Pak saya melihat. Langkah-langkah pembelajaran memakai model discovery learning. Dari itu aja saya ini Pak. Coba dikuatkan ya, karena itu kan untuk undangan. Kita memilih teori kan, memilih metode itu kan harus didukung dari, oh ternyata hasil penelitian ini menunjukkan metode discovery ini bisa meningkatkan keaktifan misalkan, sehingga ini kita pilih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian metodenya. Bagaimana metode yang Ibu kembangkan? Metode diskusi Bapak. Saya memakai jadi ketika belajar itu saya dalam kegiatan belajar itu gimana Bapak? Metode penelitiannya. Ini kan penelitian kan PTK ini lah. Metode penelitiannya seperti apa? Ini pakai PTK modelnya siapa? Model PTK kan banyak, ada Kemis dan apa Tagan itu, kemudian ada Lewis dan seterusnya. Nah, Ibu pakai metode PTK-nya siapa? Maksudnya metodenya siapa, Pak? Model PTK itu kan ada banyak. Nah, Ibu pakai yang model PTK-nya siapa? Model. Nggak ada, nggak dijelaskan di proposalnya. Enggak Bapak. Oke, kalau gitu Ibu merencanakan PTK-nya dalam berapa siklus? Rencananya sih 2 siklus, Pak. 2 siklus. Kemudian kriteria keberhasilannya apa? Anak ini Pak, hasil daripada apa? Hasil pembelajaran meningkat, Pak. Hasil dari pembelajaran itu kan ini untuk hasil pembelajaran, Pak. Jadi biar hasil pembelajaran anak pada materi Sunan Ampel ini bisa meningkat. Ini enggak, artinya Ibu membuat kriteria, oh PTK ini berhasil ketika bagaimana? Ya itu atau Pak, ketika hasilnya ketika sudah enggak, hasilnya gimana meningkat, Bapak? artinya semuanya 100% anak sudah sesuai yang diharapkan atau dibatasi. Oh, kalau sudah lebih dari 50% atau 75% atau harus 100%? Enggak sih, kalau 100 sih enggak Pak, ya 80%-an lah Pak. 80%. Karena kan tingkat ini anak Kemudian itu berbeda. pengumpulan datanya pakai metode apa? Pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya. Metode tes, Pak. Metode tes hasil belajar peserta didik. Ada tes. Oke, untuk yang wawancara cukup, kita akan lanjut ke yang praktek. Coba Ibu praktekkan bagaimana Ibu Suryana membangun interaksi dengan siswa dalam pembelajaran yang bermakna dan bisa memotivasi siswa. Langsung saya mengajar ya Pak ya. Anak-anak tadi sudah Bu Guru tampilkan beberapa materi juga dalam bentuk PPT yang sudah kalian rangkum.
Sekarang coba kalian catat beberapa hal dalam materi yang belum kalian pahami. Kemudian nanti kalian tanyakan. Dan anak-anak itu Pak mencatat biasanya materi yang belum dipahami. Setelah itu tanya jawab Pak tentang materi yang tidak dipahami. Oke. Kemudian bagaimana Ibu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif? Bisa dengan mengintegrasikan teknologi di dalamnya. Yang inovatif membuat ini Pak dalam Dicontohkan aja. diskusi. Silahkan kalian berdiskusi, menyelesaikan tugasnya, dan nanti laporkan hasil diskusi kalian dalam bentuk PPT, PowerPoint. Oke. Kalau mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, seperti apa Ibu melakukannya dalam pembelajaran? Yaitu Pak, ketika memberikan tugas itu yang akhirnya melibatkan anak dengan pemakaian. Nggak, Ibu praktekkan kira-kira. Kan teknologi informasi itu banyak, bisa web, bisa Google Drive, bisa macam-macam. Bagaimana Ibu? Berupa Google Form? Google Form juga bisa. Bagaimana Ibu mempraktekannya? Dicontohkan dalam praktek pembelajaran. Oh ya, ini ada tugas Bu Guru buat untuk kalian dalam bentuk Google Form. Nanti silakan Bu Guru kirim linknya ya, kalian kerjakan soal-soalnya. Dan anak itu kita beri kesempatan untuk membawa HP, Pak. Oke, sekarang kalau bagaimana Ibu mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi? Saya memberikan soal HOTS, Pak. Biasanya dalam tes sumatif memberikan soal HOTS. Bisa dicontohkan. Kalau dalam pembelajaran, interaksi pembelajaran, saya berikan beberapa soal yang langsung dicontohkan aja, dipraktikkan. Oh ya, satu contoh Pak. Jadi ya itu Pak, kayak tadi itu saya memberikan beberapa gambar. Gambar itu terdiri dari beberapa banyak bangunan. Jadi pertanyaannya, coba analisislah peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia berupa Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren dalam menyebarkan dakwah Islam. Dari bangunan yang terakhir, coba Ibu praktekkan bagaimana Ibu mengkontekstualisasikan atau mengkaitkan materi yang Ibu ajarkan dengan kehidupan nyata. Misalnya peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu, begini Pak, kan ada itu peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia itu berupa ini, selain membangun masjid dan pesantren, beliau juga di LKPD-nya Bapak saya sebentar. Analisislah bagaimana tradisi-tradisi yang telah dimasukkan nilai-nilai keislaman yang ditemukan di masyarakat, memupuk rasa kebersamaan, persatuan, dan menghargai keberagaman. Oke, sekarang yang itu cukup ya prakteknya, sudah cukup bagus. Sekarang ke baca tulis Al-Quran. Ada kertas dan pensil di... Pak saya cari. Sudah Pak. Oke, silakan Ibu Suryana tulis surat Al-Ikhlas.
Oke, bisa diarahkan ke kamera. Belum kelihatan Bu, di Jelas, Pak. sudah lumayan. Oke, nanti di foto aja dikirim ke WA ya. Oke. Ke WA grup Kompre. Ya, Langsung Bapak. ke WA saya Oh, pribadi nggih, aja enggak? Japri, nggih, Pak. Oke, kemudian yang terakhir apa? Ini saya minta Ibu Suryana Yang atas apa yang bawah, Pak? yang atas ini yang warna hijau ini ayat 48. Kurang jelas sih, Pak. Bisa diperbesar di apa di layar Ibu di Coba, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala batu innahu. Ketutup layar, Pak. Ketutup layar saya. layarnya digeser Bu. Di layar itu diklik kemudian dipindah di tempat yang tidak menghalangi. Bawa kemana, Pak? Saya tidak paham. Ditaruh ke bawah yang penting tidak menghalangi gambar enggak Bapak? Yang warna hijau ini aja, yang satu ayat pendek yang ayat 48. Oh, yang ini aja ya. Iya. Wa umamu sa, sa Dari sini Bu. Kilayanu. yamatsuhum minna Ini Bu. adzabun Maaf Ibu Suryana, dari sini. Kilayanu. qilabatuhu bit. Ya, kilayanu. Ketutup lagi nih. Nggak bisa saya geser, Pak, yang Sambil diklik, jangan dilepas dulu, sambil diklik ditahan kemudian digeser. klik ditahan, Pak ya. Oh iya ya. Ya Allah, maaf Pak, saya agak gaptek. Ya Allah. Udah bisalamin minna wa barakatin alaika wa ala ummamin mimman ma'aka wa umamun sanumati'uhum thumma yamassuhum minna adabun alim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Ibu Suryana. Selamat ya sudah selesai ujian Maaf Pak komprenya. kalau kurang-kurang Pak, saya minta bimbingannya. Gak Saya juga apa-apa. sama kurikulum Merdeka kan ini baru Pak. Di sekolah saya juga baru menerapkan UMER Pak. Semoga nanti menambah pengetahuan dan nanti diimplementasinya bisa lebih baik lagi. Tapi jangan berpuas Mungkin diri. masukannya Tetap Pak, kekurangan saya Pak, tolong Pak, biar saya bisa perbaiki. ya masukannya standar saja sebenarnya, ya tetap belajar dan jangan pernah merasa apa namanya, oh saya sudah bisa, karena pengetahuan dan ilmu itu kan sangat luas sekali. Dan konsep kita yang diajarkan agama juga belajar itu sepanjang hayat. Maka ya nggak usah malu dengan usia saya sudah tua nggak bisa belajar, tidak belajar, tidak ada kata malu. Insya Allah Yang Bapak. penting itu motivasinya dan semangatnya untuk belajar mengembangkan diri tetap dijaga. Insya Allah nanti akan membawa banyak manfaatnya dan tentunya Amin Pak. belajar itu sendiri kan sudah bernilai pahala. Inggih Allah Bapak. Amin. nanti. Oke, selamat ya Ibu Suryana. Sama-sama Bapak, terima kasih. Kita kan semoga nanti prosesnya lancar, dan harapan saya dan doa saya kepada Bapak Ibu semuanya nanti bisa lulus BPG-nya. Amin Bapak, doain Meskipun, Bapak, minta doanya. meskipun nanti sudah lulus, jangan berpuas diri, tetap belajarnya diteruskan, dilanjutkan. Bapak, insya Allah Pak. Oke, kita akhiri ya. Mohon maaf jika selama ujian ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.